and action! Yo, ini talentnya mana nih? Udah jam segini nih, yuk kita masih ada 100 scene lagi. Iya. Halo Sobat Migari, balik lagi bersama aku Fania Valencia. Dan gue senang banget di segmen ini karena gue akan membahas seputar sinema dan perfilman Indonesia maupun luar. Dan kalian sekarang juga lagi ada di segmen Bisa Bicara Sinema. Jadi guys, today gue bakal ngebahas soal konspirasi. Jadi konspirasi itu nggak cuma ada di dunia ini, tapi ternyata juga ada di perfilman. Dan gue tuh belajar banget banyak konspirasi itu dari Marvel Cinematic Universe. Pasti kalian udah ada yang nonton dong. Kalau ada yang belum nonton, wajib banget kalian tonton karena itu film bagus banget ya. Mulai dari adanya Iron Man, Captain America, Avengers, munculnya Avengers sampai Avengers Infinity War, Endgame. Terus lanjut lagi ke universe-nya yang baru sekarang ini tanpa Iron Man dan juga tanpa Captain America. Ada Doctor Strange, ada WandaVision dan juga lain-lainnya. Sampai yang terakhir ini baru banget tayang ya, apalagi kalau bukan Thor Love and Thunder. Jujur ini tuh kayak boleh gak sih gue nge-review dikit tapi nggak spoiler ke kalian, tapi kalian kayak wajib banget nonton. Karena menurut gue, setelah gue nonton banyak banget film Marvel ya, ini tuh Thor Love and Thunder itu kan lanjutan dari Thor itu setelah gabung sama Guardian of Galaxy, ya kan? Dan terakhir kita tuh ngelihat Thor-nya itu bukan sosok heroes yang kayak gagah, kokoh, suspek gitu, tapi dia yang buncit coy, dan dia minum alkohol. Itu bener-bener komedi banget, dan di film Thor Love and Thunder itu bener-bener bagus banget. Itu masih ngebawa karakter dia yang sisi komedinya, dan bahkan itu selama nonton film itu bener-bener ketawa banget. Bahkan kayak kalau kalian ngelihat nih wawancaranya Iqbal dan juga Chris Hemsworth dan juga Taika direkturnya, jujur tuh gue kalau jadi Iqbal ya, itu gue speechless loh. Kalau misalnya ditawarin, Fania mau nggak kalau misalnya wawancarain Chris Hemsworth, gue yang kayak gila sih. Itu kayak dari dulu gue nontonin dia sampai tiba-tiba Iqbal pun juga wawancara gitu loh. Dan mereka pun juga ngomong di wawancaranya Iqbal dan juga Chris Hemsworth, dia ngomong katanya, kan ditanyain tuh si Taikanya, si direkturnya, lu pengen nyampein apa sih sebenarnya di film Thor ini? Dan si Taika pun ngomong, dia tuh pengen buat film Thor Love and Thunder ini tuh biar orang-orang tuh bisa lebih merasakan adanya cinta. Dan benar sesuai dengan namanya, dengan tagline-nya mereka Love and Thunder, bener-bener mencerminkan film dengan percintaan yang super duper relatable banget. Mulai dari cerita tentang keluarga, percintaan, dan juga hal lainnya. Itu bener-bener yang apa ya, menyentuh banget sih. Dan komedinya, aduh, gue gak tahu lagi sama Chris Hemsworth tuh bener-bener dapat banget komedinya, gue bener-bener ketawa deh dari awal sampai akhir. Pokoknya kalian wajib banget nonton ya guys. Dan by the way nih, ngomongin soal konspirasi lagi nih, kan banyak banget ya sebenarnya film Marvel itu yang terhubung satu sama lain. Bahkan yang kita tahu, setiap film Marvel itu tuh pasti setiap ending scene-nya pasti kan ada tuh clue-clue untuk film selanjutnya, ataupun kayak pasti ada cerita di balik sebelumnya, sebelum film-film yang lain gitu kan. Bahkan kayak filmnya Doctor Strange yang kemarin, itu pun juga kalau kalian mau nonton Doctor Strange yang paling baru kemarin, kalian tuh, aku sangat recommended kalian untuk nonton WandaVision yang seriesnya. Karena itu tuh nyeritain gimana WandaVision itu tuh bisa berubah jadi kayak di filmnya yang Doctor Strange. Gue takut banget kalau misalnya spoiler guys. Tapi intinya kalian wajib banget nonton yang WandaVision series dulu karena bagus banget. Walaupun di episode 1-2-nya kalau kalian lihat trailernya itu memang agak black and white, tapi sebenarnya tuh itu kayak konsep episode 1-2-nya sih. Kalau kalian udah nonton episode 3 dan selanjutnya, itu bener-bener kalian kayak bakal ternyata kayak gitu ceritanya, kenapa kayak ada filosofinya gitu loh guys, kenapa black and white, dan sampai akhirnya di episode selanjutnya itu bisa berwarna. Dan itu pun ada hubungannya sama filmnya Doctor Strange, kenapa dia bisa punya masalah yang kayak gitu, kayak background story-nya tuh ada gitu. Jadi kalian wajib nonton. Nah, ngomongin soal konspirasi guys, gak cuman film Marvel doang, tapi ternyata di Indonesia pun juga udah ada. Dan yang pertama kali, bukan pertama kali juga sih, mungkin di film-film lain pun juga ada. Cuman kalau ini tuh kayak salah satu director kesukaan gue juga, yang dia tuh udah menerapkan tentang konspirasi kayak Marvel Cinematic Universe. Siapa lagi kalau bukan Mas Joko Anwar yang udah malang lintang dari 2002, kayaknya 2000-an sekian ya,
sampai akhirnya bisa punya banyak film, mulai dari film genre drama sampai akhirnya castnya horor. Bahkan sekarang muncul film-film action yang dia buat yang biasanya dinamain Bumi Langit Universe, ya kan? Itu tuh bener-bener keren banget kan. Kalau misalnya belum nonton Gundala, itu kayak film perdananya di Bumi Langit Universe, kalian wajib banget nonton karena itu kayak apa ya, jatuhnya tuh pionir pertama kan, kayak film action pertamanya Indonesia dengan menggunakan CGI dan juga heroes dari Indonesia gitu. Karena belum ada coy, dan Gundala itu kayak pertama kalinya film action yang ada di Indonesia. Jadi kalian wajib nonton. Even though mungkin editannya masih kurang maksimal dari segi CGI dan lain-lainnya, tapi at least kita juga menghargai lah karena Indonesia tuh udah mulai masuk ke genrenya yang action-action ini. Oke, nggak usah basa-basi karena sehabis ini kita juga akan ngebahas tentang konspirasinya Joko Anwar di universe yang dia buat sendiri itu. Oke, jadi seperti yang kita tahu ini kita mengulik sedikit tentang Joko Anwar ya. Joko Anwar sendiri itu tuh memang sudah passion di dunia film tuh bahkan dari kecil. Kenapa? Karena dia itu tuh dulu tuh sangat suka banget menonton film dan bahkan dia tuh sempat terinspirasi dari beberapa film, kayak akhirnya dia menemukan tujuan hidup waktu kecil. Makanya dia dari kecil pun dia tuh udah punya impian untuk kayak oke, gue tuh harus bikin film untuk bisa menginspirasi orang lain lewat film yang gue buat. Itu kayak bener-bener, karena nggak semua orang punya privilege itu kan guys, tapi Mas Joko tuh udah dapet itu gitu. Dan itu pun benar-benar muncul karena keresahan dia di keluarga dia. Sebenarnya nih kalau kalian mendengarkan podcastnya Joko Anwar, kalau dia cerita kenapa dia tuh selalu buat film, kalau kalian perhatiin ya, film-filmnya Mas Joko tuh kebanyakan ceritanya konfliknya kebanyakan tentang orang tua. Kenapa tentang orang tua? FBI buat kalian yang belum tahu, ternyata Mas Joko itu juga punya keresahannya sendiri. Karena kan gue pun sebagai penulis film kadang juga menulis sesuatu tuh pasti dari keresahan kan, ataupun misalnya konten kreator kalian pun juga pasti membuat konten dari keresahan yang kalian buat kan. Sama halnya kayak Mas Joko. Jadi Mas Joko itu dia memiliki orang tua yang menurut dia itu tuh dysfunctional gitu loh guys, tidak melakukan yang semestinya gitu. Jadi makanya dari keresahan pribadi itulah dia membuat film-film yang kebanyakan konfliknya itu tuh dari keresahan dia sendiri, yaitu dysfunctional orang tua. Makanya kayak contohnya Perempuan Tanah Jahanam yang orang tuanya lahir dengan anak yang tanpa kulit. Aduh, jujur gue merinding ya, nggak tahu kenapa ya, ini serem banget cuma. Karena tiap kali nonton film horor Mas Joko tuh bener-bener dapet banget gitu loh. Dan gue sukanya ya, karena Mas Joko tuh selalu buat film dan dia tuh selalu apply ke festival-festival film luar. Jadi makanya juga bisa diapresiasi sama orang banyak. Bahkan kayak Perempuan Tanah Jahanam pun visualnya kayak pokoknya DOP-nya juga sempat dipuji sama direktur orang luar, direktur film Shanghai kalau nggak salah. Itu dia sempat muji visualnya dari Perempuan Tanah Jahanam karena sebagus itu, dan ceritanya pun juga ya kadang ada yang masuk relatable dan juga ya bisa ngena laki kita yang nonton gitu. Nah, selain ada konspirasi tentang itu, yang ternyata kita sekarang juga udah tahu kan kenapa keresahannya tuh muncul, kenapa banyak konflik-konflik film yang dia buat tuh dari konfliknya tuh lebih ke orang tua, karena memang keresahan Mas Joko sendiri. Selain itu, kalau misalnya kalian memperhatikan ya, film-film horornya Mas Joko sebenarnya tuh ada sangkut pautnya sedikit sih, kita nggak tahu ya, karena dengar-dengar Mas Joko katanya kan juga mau bikin universe sendiri tentang horor. Nah ini mungkin jadi apa ya, horror universe-nya sendiri yang dibuat sama Mas Joko, kayak film yang sekarang lagi mau upcoming yaitu Pengabdi Setan 2. Kalau kalian nonton Pengabdi Setan 1, pasti kalian akan sangat tertarik dengan Pengabdi Setan 2 ini yang akan tayang, karena kan udah pasti nungguin kan. Nah, Pengabdi Setan 2 ini tuh akan tayang di tahun 2022 ini guys. Nah, terus kalau kalian perhatiin lagi nih, di Pengabdi Setan 2 trailernya, itu tuh ada scene dimana ada bangunan bioskop dan juga ada taksi warna kuning yang sama posternya Janji Joni film Joko Anwar yang pertama. Itu kayak mirip gitu loh guys, atau mungkin ternyata ada hubungannya gitu. Atau kalau misalnya kalian ngelihat nih di teasernya Pengabdi Setan 2 itu tuh ada gambar simbol kuda setan di kan, itu kan gambarnya kuda laut. Nah, kuda laut itu dalam bahasa Inggris itu kan seahorse ya kan, seahorse. Nah tapi kalau misalnya kalian perhatiin secara detail, kalian otak-atik lagi kata seahorse-nya itu kan, seahorse itu kan S-E-A-H-O-R-S-E kan. Kalau kalian otak-atik itu tuh bisa menyambung jadi Hero Sase yang ada di film Pintu Terlarangnya Mas Joko pada tahun 2009. Itu kayak, coy, apakah Mas Joko ini sengaja membuat karena dia sangat terinspirasi juga dengan film-film luar yang bisa sangkut paut satu sama lain? Itu menarik banget buat gue karena sebagai pecinta film ya, jadi gue kayak mengamati, oke, Mas Joko tuh berarti udah paham tentang soal konspirasi-konspirasi ini dari dulu gitu, dan dia bahkan mau menerapkannya ke film-film Indonesia untuk meningkatkan perfilman Indonesia. Makanya gue kayak,
suka banget sama Joko ya. Oke. Nah, kalau kalian perhatiin lagi itu kan ada sekte Hirosase. Nah, Hirosase sendiri itu tuh sempat juga ada di Pengabdi Setan di Bapak, di karakter Bapak kan. Dia kan pergi ke kota. Nah, mungkin aja dia pergi ke kota tuh karena dia membernya Hirosase. Bisa jadi nggak sih? Ya nggak? Coba kalau menurut kalian bener dan kalian udah nonton Pengabdi Setan, coba komen di bawah deh. Oke, lanjut lagi ya. Di filmnya Mas Joko sendiri pada tahun 2008 ada Rumah Susun kan. Nah, kalau kalian perhatiin lagi guys, di tahun 2008 di filmnya yang judulnya Fiksi karyanya Mas Joko kan ada banyak rumah susun. Nah, rumah susun penghuninya itu kan setiap lantainya beda-beda dong pastinya ya kan, punya backgroundnya masing-masing. Dan ada satu lantai yang misterius dan juga angker kan. Nah, satu lantai tersebut itu pun juga ada di filmnya Pengabdi Setan 2 kalau kalian lihat trailernya yang lari-larian gitu. Itu bener-bener coy, serem banget. Tapi gue ngeliat trailer aja merinding sih jujur. Terus, kalau kalian perhatiin ya, film-filmnya Mas Joko itu memang sering banget pakai karakternya Fachri Albar. Jujur Fachri Albar ini tuh memang ganteng banget ya. Terus juga bule-bulenya juga dapet banget gitu dan memang cocok gitu untuk main film horor dan aktingnya juga nggak perlu diraguin lagi ya Kak Fachri ya, keren banget. Oke, Kak Fachri Albar ini tuh bener-bener udah menjelajahi alam semestanya cinematic universe yang dibuat sama Joko Anwar. Karena ya saking seringnya, mungkin karena saking akrabnya Kak Fachri dan juga Mas Joko, makanya kayak kalau Mas Joko mau bikin film tuh kayak langsung telepon, Fachri bisa nggak jadwalnya segini-gini, langsung syuting gitu. Karena ya kita kan udah tahu pasti kemampuan aktingnya bagaimana, ceritanya juga udah kegambar, apalagi kalau misalnya kita sebagai aktor, maksudnya aku sendiri pun yang bekerja di dunia acting, kalau udah sering sama sutradara ini pasti akan sering dipanggil lagi karena ya udah nyaman, udah tahu treatmentnya gimana, syutingnya gimana dan lain sebagainya. Jadi kayak lebih memudahkan juga dari segi produksiannya gitu. Oke, lanjut lagi, selain film horor yang tadi kita udah bahas yang Seahorse itu, ini pun juga terjadi konspirasi di film terbarunya yang film action yang aku tadi bilang Bumi Langit Universe di Gundala. Kenapa? Kalau kalian perhatiin di Gundala itu kan sistemnya mirip-mirip sama Marvel ya, kayak di ending scene-nya tuh pasti nanti ada kayak sepatah satu scene gitu yang menggambarkan untuk film selanjutnya. Kayak munculnya si Asi yang dimainin sama Pevita dan bahkan kalau kalian tahu, ini aku juga FYI ke kalian juga, kalau kalian suka film action, Mas Joko juga akan mengeluarkan film-film heroes lainnya selain Sri Asih ya. Karena kan yang sekarang udah muncul kan trailer Sri Asih nih. Nanti ke depannya di akhir tahun bakalan ada film Virgo juga. Virgo and the Sparklings ini nanti akan diperankan oleh Zara dan juga ada dua temannya lagi. Dua temannya lagi nanti yang main bakalan Satis Zaneta dan juga Azira Zamita. Itu lebih ke heroes anak muda karena kayak nyeritain tentang girl group yang akhirnya melawan penjahat dan dia tuh punya kemampuan untuk bisa ngeliat warna suara gitu. Dan dia akan menggunakan kemampuan itu untuk berperang melawan musuhnya gitu. Tapi itu menarik sih guys buat kalian yang suka film-film teenage tapi juga ada actionnya, dramanya juga dapat. Tuh aku sangat recommended untuk Virgo and the Sparklings. Selain Virgo and the Sparklings, setelah itu nanti kalian juga akan menemukan filmnya Mas Joko yaitu Tira series. Tira sendiri nanti bakal dimainin sama Chelsea Islan dan dia akan tayang di Disney Hotstar. Nah, jadi kalian kalau misalnya belum langganan, mendingan langganan dari sekarang karena nanti Tira ini juga akan masuk ke Bumi Langit Universe yang dibuat oleh Mas Joko. Tira itu termasuk salah satu heroes yang paling kuat karena nanti itu dia bakal ngelawan penjahat-penjahat dan intinya kayak kemampuan-kemampuan penjahat ini akan nyerap ke dia dan Tira itu punya banyak banget, dia bisa terbang, kuat, terus juga menurut aku dibanding Sri Asih dan juga Gundala, si Tira ini tuh termasuk heroes yang paling kuat menurut gue ya. Masih kayak mirip-mirip WandaVision sih, kalau kalian ngeliatin Marvel Universe, itu kan WandaVision tuh bener-bener kuat banget ya. Dia bahkan sama Doctor Strange aja dia cuman kayak set, langsung Doctor Strange teplak, tepar gitu kan. Nah Tira tuh bener-bener bakal kayak WandaVision sekuat itu guys gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau mengikuti Bumi Langit Universe ini, kalian wajib banget nontonin filmnya Mas Joko mulai dari Gundala yang pertama banget nih. Mumpung belum terlalu jauh ya Sobat Bigari. Gundala, terus nanti bakal ada Sri Asih, Virgo and the Sparklings, dan juga Tira ini. Dan nggak cuman Marvel yang ngeluarin Avengers menyatukan semua heroes-nya, tapi juga ada filmnya Mas Joko yang nanti akan menyatukan heroes-heroes yang udah dia buat. Yaitu judulnya adalah Jagat Raya. Jagat Raya itu nanti bakal nyatuin
heroes dari universe yang pertama ini. Dan nextnya setelah Jagat Raya pun si Mas Joko ini juga akan buat universe barunya lagi. Maksudnya kayak lebih ke generasi barunya, generasi heroes barunya. Kayak misalnya sekarang kan kita lihat Marvel nih, dulu kan ada Iron Man, ada Captain America, terus sekarang kan muncul lagi Doctor Strange, WandaVision. Walaupun sekarang WandaVision udah nggak lagi ya. Sekarang kan dilanjutin lagi sama yang lain. Ada Mrs. Marvel dan juga lain sebagainya. Nah, nanti Mas Joko juga akan buat kayak gitu, tapi ya masih panjang kan. Orang sekarang aja juga masih Gundala gitu kan. Cuman kedepannya akan sangat menarik. Jadi buat Sobat Migari nih yang suka nonton film action, kalian wajib banget ngikutin. Selain kalian juga membantu untuk bisa meningkatkan perfilman Indonesia, kalian pun juga bisa memantau nih kalau film Indonesia tuh sekarang udah bagus-bagus kok gitu. Kadang tuh makanya Fania tuh suka kesel kalau ada orang yang stereotype kayak nonton yuk, terus habis itu nanti mereka tanya tuh nonton apa, film Indo nih yang bagus, terus nanti stereotypingnya kayak males film Indo gitu-gitu doang. Tolong guys, tolong banget nih Sobat Migari nih ya, karena film Indo tuh udah sangat berkembang banget dan banyak banget director Indonesia. Mau siapapun yang di sini pun juga ada Riri Riza, ada Mas Joko, terus juga ada Miles Production juga tempatnya Kak Riri, dan ada banyak banget PH-PH mulai dari screenplay, Star Vision dan semuanya. Itu tuh udah mulai mengembangkan film-film Indonesia, dan film-film Indonesia pun juga bagus-bagus. Kayak contoh yang barusan banget banyak banget dipuji orang, Ngeri-Ngeri Sedap, itu kan juga bagus kan. Maksud aku gak cuman drama aja, tapi sekarang tuh perfilman Indonesia udah mulai masuk ke action, dan aku harap banget Sobat Migari juga mensupport film-film Indonesia karena sekarang udah keren-keren banget, mulai dari visualnya, ceritanya, castnya juga yang actingnya keren-keren. Pokoknya kalian wajib banget nonton film-film Indonesia. Oke, ya udah segitu dulu aja, karena kalau bahas perfilman tuh gak ada habisnya kalau buat Fania, karena banyak banget yang mau Fania sharing sebenarnya. Selain ada Mas Joko, ada juga director lain yang lebih keren lagi dalam membuat film. Ada juga Mas Angga Dwi Sasongko yang bentar lagi mau menayangkan filmnya Mencuri Raden Saleh, yang dimainkan juga sama aktor-aktor besar kayak Angga Yunanda, Iqbal, dan juga ada banyak banget director lainnya yang super duper keren banget. Oke Sobat Migari, jadi buat kalian nih yang misalnya weekend ini pengen banget nonton film, nah aku tuh punya beberapa rekomendasi film dan juga series yang wajib kalian tonton karena ini bener-bener keren banget. Salah satunya mungkin ada ini, terus ada juga ini keren banget guys, ini juga boleh, dan ada dua lagi, yang ini dan juga yang ini. Semoga informasi yang Fania bagikan bisa membuka mata kalian semua ya, kalau perfilman Indonesia itu juga udah mulai keren. Selain film-film luar yang keren, film Indo itu juga udah mulai keren-keren banget guys. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan juga subscribe video ini. Dan jangan lupa juga buat kalian misalnya mau tetap up to date biar gak FOMO, biar kalian gak aduh sekarang ada informasi apa sih yang lagi update. Nah, kalian bisa langsung follow aja Migari di Instagramnya @migari.id, atau kalian juga bisa langsung cek aja websitenya di www.migari.id. Oke semuanya, thank you yang udah nonton, and see you on the next episode guys. Bye!